Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, peserta didik kelas 6 SD Merawan 5 atau SD Negeri Merawan 5 Kecamatan Mayang Kabupaten Jember, yang semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang hari kiamat, yang mana hari kiamat itu adalah termasuk rukun iman yang keenam, yaitu kepercayaan kita atau iman kita terhadap hari kiamat, yaitu hari akhir, hari yang mana semua manusia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum itu kita tepuk-tepuk dulu agar suasana menjadi senang. Untuk yang pertama yaitu tepuk sukses. Mari kita bersama-sama. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes. Semoga kita diberi kesuksesan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Untuk yang kedua yaitu mengingat terkait materi yang sebelumnya, yaitu tentang surah Al-Kafirun. Tepuk Al-Kafirun. Nama surat Al-Kafirun artinya orang kafir. Jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Mekah, termasuk Makkiyah. Nomor surat 109. Yes. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenang kalimat thayyibah yang kemarin Pak Guru terangkan kepada anak-anak. Mari kita bersama-sama ucapkan tasbih, ucapkan tasbih, subhanallah. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid, alhamdulillah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir, Allahu akbar. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil, la ilaha illallah. Baiklah anak-anakku, untuk yang selanjutnya mari kita merenungi materi ini bersama-sama. Pernahkah kamu melakukan kebaikan atau keburukan? Tentunya kita sebagai manusia pernah melakukan kebaikan, dan juga sedikit banyak kita pernah melakukan keburukan. Dan timbul pertanyaan yang besar, apakah perbuatan baik dan buruk kita ini sudah mendapatkan balasan dari Allah? Yang pasti belum. Kapan balasan itu? Nah, ini yang menjadi apa? Yang menjadi
dalil atau bukti bahwasanya kiamat itu akan tiba, akan terjadi secara logika anak-anakku sekalian. Ini secara dalil akli, secara logika kiamat itu pasti terjadi. Kenapa? Karena perbuatan baik manusia, perbuatan buruk manusia sampai saat ini itu belum mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan balasan itu? Balasan itu akan terjadi setelah hari kiamat. Wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha, bahwasanya kiamat itu pasti terjadi, tidak ada keraguan. Diteruskan atau di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, litujza kullu nafsin bima tas'a. Litujza kullu nafsin bima tas'a. Bahwasanya kiamat itu diciptakan oleh Allah, atau hikmah keberadaan kiamat tersebut agar Allah itu membalas semua perbuatan manusia, baik yang buruk, baik yang baik ya. Baik yang buruk akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di surah Zalzalah itu ditegaskan, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun sekecil biji dzarrah atau sesuatu yang paling kecil di dunia, itu pasti akan mendapatkan balasan. Dan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun, itu pasti dia akan melihat balasannya kelak di hari kiamat. Maka proses terjadinya hari kiamat itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya yang lain, yauma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Ketika trompet malaikat Israfil itu ditiup, maka binasalah, maka hancurlah, maka binasalah semua yang ada di langit dan di bumi, kecuali makhluk-makhluk yang dikehendaki tidak demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadinya hari kiamat itu ditandai dengan bunyinya trompetnya malaikat Israfil. Semua makhluk mati kecuali makhluk yang tidak dikehendaki mati oleh Allah. Dan nanti setelah makhluk itu semuanya mati, binasa, maka malaikat Israfil dibangkitkan oleh Allah, dan malaikat Israfil akan meniup trompet yang kedua. Maka trompet kedua itu setelah ditiup oleh malaikat Israfil, maka di ayat yang lain Allah menjelaskan fa'idhahum qiyamun yanzurun, maka semua manusia itu bangun dari kuburnya. Maka dari itu anak-anakku sekalian, dalam menyikapi ini, apabila seseorang itu tidak sempurna mengimani atau percaya terhadap rukun iman yang keenam-enamnya, maka dia bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat rukun iman yang keenam itu adalah satu kesatuan, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya terhadap nabi dan rasul Allah, percaya kepada hari kiamat seperti materi yang saat ini, dan yang terakhir percaya kepada takdir Allah, baik itu takdir yang baik dan takdir yang buruk. Untuk selanjutnya, di sini ada nama-nama lain tentang hari kiamat. Ada Yaumul Ba'ats. Hari kiamat itu dinamakan Yaumul Ba'ats, yaitu hari berbangkit atau hari kebangkitan, yang mana semua manusia akan
dibangkitkan dari kuburnya. Ada yaumuddin. Yaumuddin itu hari pembalasan, karena semua manusia akan mendapatkan balasannya, baik itu balasan yang baik dan balasan yang buruk. Ada yaumul hasroh, hari penyesalan, karena semua manusia akan menyesali perbuatannya. Yang buruk akan disesali, sangat disesali, dan yang baik itu juga akan disesali karena sedikit berbuat baik. Ada ad-darul akhirah di sini, ada negeri akhirat. Negeri akhirat itu adalah negeri yang akhir-akhir. Yaumut tanad, hari saling memanggil. Ada darul qoror, tempat kembali, karena tempat kembali kita itu hanya ada dua pilihan, entah itu surga dan neraka. Dan semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan min ahlil jannah, jadi sebagian dari penduduk surga. Amin amin Allahumma amin. Ada yaumul fasl. Yaumul fasl ini mempunyai arti hari pemisahan, karena yang baik akan dipisahkan dengan yang buruk. Bisa mempunyai arti yaumul fasl itu adalah hari pemutusan hukum, karena yang memutuskan yaitu hakim yang maha adil, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yaumul jama', hari berkumpul, karena seluruh manusia semenjak Nabi Adam sampai akhir zaman nanti itu dikumpulkan, makanya dinamai yaumul jama'. Ada yaumul hisab. Yaumul hisab adalah hari perhitungan. Amal kita akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kecil maupun besar, itu ada hitungannya. Ya, ini juga sama, yaumul hisab, hari perhitungan. Yaumul wa'id, hari yang dijanjikan. Allah berjanji akan membalas orang-orang yang beriman dan beramal soleh, itu akan dibalas dengan surga. Maka disitulah hari yang akan dijanjikan akan tiba, yaitu hari kiamat. Karena di dalam firman-Nya Allah menegaskan innallaha la yukhliful mi'ad, bahwasanya Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Yaumul khulud. Yaumul khulud adalah hari yang kekal. Hari kekal itu artinya manusia itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an itu anak-anakku sekalian pasti sering menemukan kalimat khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya, di dalam surga maupun di dalam neraka. Na'udzubillah. Semoga kita senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan bagian dari penduduk surga. Amin amin Allahumma amin. Ada yaumul khuruj, sama seperti yaumul ba'ats artinya. Untuk yang selanjutnya anak-anakku sekalian, mari kita is breaking dulu. Seperti yang Pak Guru jelaskan kemarin itu, kita is breaking dulu. Bila ku senang, alhamdulillah. Bila ku lupa, astaghfirullah. Bila berjanji, mari kita ulang lagi anak-anakku sekalian. Bila ku senang, alhamdulillah. Bila ku lupa, astaghfirullah. Bila berjanji, insyaallah. Bila ku sedih, hasbunallah. Subhanallah, maha suci Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. Anak-anakku sekalian, tibalah kita di akhir pembelajaran, yaitu hikmah kita di dalam percaya terhadap hari kiamat. Yang pertama yaitu kita akan senantiasa memperbaiki perilaku kita. Karena orang yang percaya bahwasanya hari kiamat itu pasti ada,
itu akan mengontrol perilakunya. Dia akan mengontrol perilakunya di dalam kehidupan sehari-hari. Dia akan beramal soleh, rajin sholat, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, yaitu seperti yang saya jelaskan barusan, orang yang percaya terhadap hari kiamat, dia akan rajin ibadah dan sholat 5 waktu. Diteruskan, orang yang percaya terhadap hari kiamat akan meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa beramal soleh dan berbuat baik pada sesama, dan rasa takut berbuat dosa. Yang terakhir, mempersiapkan diri dengan baik. Inilah hikmah kita percaya terhadap hari kiamat, dan semoga kita semua senantiasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang senantiasa beriman dan beramal soleh. Amin amin Allahumma amin. Mungkin cukup itu anak-anakku sekalian. Kecepot kulen mira salah lopot nyun seborah, kecepot kulen pote muntak lopot insyaallah kita tetemu boleh. Orang satrian engakan cepi. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekeliruan di dalam pembelajaran ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin Allahumma amin. Akhir kata Pak Guru ucapkan wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.